Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rosali Amanda. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C dengan mata kuliah Hukum atas Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Kutsyatur Rahmah. Dan di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai sejarah hak cipta, apa itu hak cipta, contoh kasus dan analisisnya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya hak cipta itu adalah suatu karya yang penciptanya itu bertujuan untuk membagikan atau memperkenalkan karya-karya yang diciptakan. Jadi siapapun orang yang mengambil haknya tanpa izin, tanpa ada pengetahuan, maka itu dinamakan dengan pelanggaran hak cipta. Langsung saja perkenalan mengenai sejarah hak cipta, bahwasanya hak cipta itu bermula pada abad ke-15 dan seiring dengan berkembangannya teknologi. Pada saat itu para penerbit mulai menghadapi masalah dalam melindungi karya-karya yang telah diterbitkan. Pada awal mula hak cipta itu pertama kali diatur dengan serius yang disahkan di Inggris pada tahun 1710. Dan ini merupakan undang-undang pertama yang memberikan hak eksklusif kepada penulis atau penerbit untuk mencetak dan memperbanyak karya mereka. Selanjutnya pada perkembangan internasional. Di sini perlindungan hak cipta ini bersifat internasional, yang dimana perlindungan karya-karya yang sastra pada tahun 1866 ini konvensi menjamin bahwa karya yang diterbitkan di suatu negara akan dilindungi hak ciptanya gitu. Nah, di negara yang menjadi anggota koperasi tersebut, dengan ini hak cipta itu diakui dan dihormati di banyak negara tanpa perlu mendaftar ulang di setiap negara yang berbeda. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya hak cipta itu bertujuan untuk melindungi karya agar pencipta atau pemegang haknya itu dapat mengkontrol bagaimana karyanya digunakan dan mendapatkan imbalan atau pengakuan gitu. Nah, selanjutnya dari sejarah-sejarah ini kita dapat mengetahui bahwasanya hak cipta mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam perlindungan karya kreatif. Seiring berjalannya waktu dari percetakan hingga dunia digital saat ini, selanjutnya membahas mengenai kenapa sering terjadi pelanggaran hak cipta. Nah, salah satunya itu kurangnya pengetahuan tentang hak cipta oleh banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami atau menyadari pentingnya kita untuk mengetahui. Mereka itu mungkin merasa bahwa selama video sudah ada di internet, mereka bebas untuk mengunduh dan membagikannya gitu. Tetapi pada kenyataannya, setiap konten yang dipublikasikan, termasuk video, gambar, ataupun tulisan, secara otomatis itu dilindungi oleh hak cipta. Yang kedua, kemudahan akses dan penyebaran konten digital pada era digital saat ini. Berbagi konten menjadi sangat mudah. Dengan beberapa klik, seseorang dapat mengunggah video, foto, ataupun karya lainnya. Teknologi ini mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga membuka peluang besar untuk pelanggaran hak cipta yang tidak disadari. Ketiga, penganggapan sebagai hal sepele. Banyak orang yang menganggap bahwa membagikan ulang konten tanpa izin itu tidak berpengaruh, bahkan berpikir tidak ada pengaruh besar atau tidak akan ditindaklanjuti. Seperti contoh, seseorang pengguna media sosial mungkin berpikir bahwa jika video itu sudah banyak ditonton oleh orang lain, ia juga bisa mengunggahnya kembali gitu. Padahal setiap kali karya tersebut digunakan tanpa izin, hal itu dapat merugikan pencipta asli dan melanggar hak mereka. Selanjutnya yang keempat, motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa individu atau pihak mungkin mengunggah
video untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti meningkatkan jumlah tontonan atau mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut. Dan yang terakhir itu tidak ada sistem ketat untuk memeriksa pelanggaran. Meskipun banyak platform digital seperti YouTube memiliki sistem pengawasan, hak cipta tidak selalu mudah untuk mendeteksi setiap pelanggarannya gitu. Seperti contoh mengedit atau mengubah format jadi berupa pelanggaran seperti ini tidak dapat terdeteksi dengan cepat. Nah, selanjutnya saya mau menganalisis satu contoh kasus pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu tentang kasus pelanggaran hak cipta dalam bentuk mengunduh dan mengunggah ulang video. Mengunggah ulang video TikTok tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta. Jadi sebenarnya seorang itu bisa dikatakan sebagai kasus dalam pelanggaran hak cipta dikarenakan seorang itu mengunggah video milik orang lain. Nah, lalu diunggah ke akunnya sendiri gitu. Di dalam prosesnya itu tanpa izin atau penyebutan sumber aslinya, jadi tindakan seperti itu dianggap sebagai pelanggaran karena mencuri hak eksklusif milik pencipta. Pencipta konten itu seharusnya memiliki kendali penuh atas penggunaan dan distribusi videonya. Sebenarnya dalam hak cipta ini ada perlindungan khusus, ada pencipta yang jelas, nama pencipta atau akun asli sering tertentu telah dipublikasikan dalam bentuk tetap. Misalnya, video diunggah di platform resmi seperti YouTube memiliki nilai ekonomi atau moral, misalnya itu bisa menghasilkan uang atau membangun reputasi. Terdapat peringatan atau klaim hak cipta biasanya tercantum sebagai copyright atau melalui watermark. Ketika seseorang melanggar hak cipta tersebut, ada beberapa sanksi yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di Indonesia. Di dalam sanksinya itu ada dua, baik itu sanksi perdata maupun sanksi pidana. Dalam sanksi perdata kita itu merujuk kepada ganti rugi terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua, sanksi pidana itu berupa dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 4 miliar, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Yang selanjutnya itu ada pemblokiran konten di YouTube. Pemilik asli bisa melaporkan pelanggaran dan menghapus video yang sudah diunggah di YouTube gitu. Pemutusan akun YouTube jika pelanggaran terjadi lebih dari 3 kali, akun bisa ditutup secara permanen oleh pihak YouTube. Nah, jadi dapat disimpulkan dari penjelasan saya di atas bahwasanya mengunggah ulang video YouTube tanpa izin itu bukan hanya tidak etis tetapi juga melanggar hukum. Selain bisa merugikan pencipta asli, pelanggaran itu juga bisa membawa konsekuensi hukum yang serius. Jadi penting bagi setiap pembuat konten untuk menghargai karya orang lain dan selalu meminta izin atau menggunakan konten bebas bila ingin menggunakan konten tersebut gitu. Mungkin itu saja dari saya penjelasan sedikit mengenai pelanggaran hak cipta, dan kepada Ibu pengampu mohon maaf ketika dari penjelasan saya ada salah kata. Semoga kedepannya lebih baik dalam menjelaskan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.